Om Swastiastu. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Mari kita tetap melaksanakan protokol kesehatan agar rantai COVID-19 ini cepat selesai. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya Niko Mangsopis Yustiti, NIM 2023071008 akan mempresentasikan ringkasan dari 3 buah jurnal tentang nanoscience, biosensor, kanker, dan kecantikan pada mata kuliah IPA masa depan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Inyomantika MSI. Nah, judul artikel yang pertama yaitu Recent Progress in Nanomaterial Based Electrochemical Biosensors for Cancer Biomark. Nah, aspek permasalahannya yang pertama yaitu perlu sistem untuk mendeteksi biomarker kanker yang sangat sensitif dalam cairan biologis. Terkadang pengukuran konsentrasi biomarker kanker sangat rendah dalam cairan biologis. Nah, yang kedua perlu dikembangkan biosensor yang sangat sensitif untuk mendeteksi biomarker kanker dengan tepat dan langkah yang lebih sederhana. Teori-teori yang digunakan, yang pertama, teori biosensor berbasis nanopartikel logam untuk biomarker kanker. Molekul nanopartikel emas atau AuNPS menunjukkan konduktivitas tinggi dan kompatibilitas untuk biomolekul, dan dengan demikian AuNP adalah nanopartikel logam yang paling banyak digunakan untuk konstruksi biosensor elektrokimia. Yang kedua, biosensor berbasis karbon nanotube untuk penanda kanker. Karbon nanotube CNTS adalah molekul karbon dengan struktur berongga silinder yang berdiameter 0,5 sampai 50 nanometer dan panjangnya biasanya beberapa mikrometer. Karena kekuatan yang tinggi, CNT banyak digunakan dalam membangun perangkat nano termasuk biosensor. Yang ketiga, biosensor berbasis grafin untuk biomarker kanker grafin. Nah, komponen struktural CNT di mana lembaran grafin digulung menjadi silinder dengan diameter berukuran nanometer. Grafin menunjukkan kekuatan mekanik yang sangat baik dan konduktivitas listrik yang tinggi, mirip dengan CNT. Oleh karena itu, grafin telah digunakan secara luas sebagai pengubah elektroda dan label penyisihan dalam biosensor elektrokimia. Nah, kemudian metode dalam pengembangan biosensor elektrokimia berbasis material nano. Nah, yang pertama yaitu metode voltammetri yang digunakan merupakan suatu metode analitik yang memanfaatkan potensial reaksi reduksi dan oksidasi yang terjadi pada spesies analit. Reaksi redoks ini akan menghasilkan atau menangkap elektron. Yang kedua, metode impedimetri dilakukan untuk membedakan penemuan biosensor serta memeriksa respon katalis dari lektin, enzim, asam nukleat, reseptor, seluruh sel, dan antibodi. Adapun hasil pembahasan dari artikel tersebut, yang pertama, nanopartikel logam dan nanomaterial karbon telah digunakan untuk menyiapkan biosensor elektrokimia untuk biomarker kanker. Yang kedua, nanomaterial digunakan untuk memodifikasi permukaan elektroda untuk meningkatkan luas permukaan yang efektif dari elektroda dan untuk mempercepat transfer elektron melintas antarmuka elektroda atau larutan yang meningkatkan sinyal keluaran biosensor. Yang ketiga, sinyal elektrokimia dari biosensor dapat ditingkatkan dengan menggunakan label pensinyalan yang terdiri dari bahan nano dan antibodi sekunder, rasio luas permukaan yang tinggi, dan modifikasi permukaan yang mudah dari material nano dieksploitasi. Berbagai biosensor telah dikembangkan dengan menggunakan nanomaterial
yang digabungkan dengan antibodi khusus untuk biomarker kanker, dan biosensor berbasis material nano berguna untuk mendeteksi biomarker kanker dalam rentang konsentrasi yang sangat rendah, termasuk pikogram per milimeter. Adapun temuan atau kesimpulan dari artikel tersebut, yang pertama, deteksi biomarker kanker yang sangat sensitif dan selektif karena penggunaan komponen nanomaterial. Yang kedua, biosensor akan sangat berguna sebagai elemen kunci untuk pengembangan sistem diagnostik otomatis. Yang ketiga, biosensor elektrokimia digunakan di laboratorium klinis dan rumah sakit untuk diagnosis biaya rendah. Nah, analisis artikel yang kedua yaitu berjudul Nanoparticles as Antimicrobial, Anti-Inflammatory, and Remineralizing Agents in Oral Care Cosmetics, a Review of the Current Situation. Adapun aspek permasalahan dari artikel tersebut, yang pertama, dampak dari penggunaan sistem nano di bidang medis pada berbagai domain kedokteran gigi seperti pencegahan prognosis, perawatan, regenerasi jaringan, dan restorasi. Yang kedua, nanomaterial dalam kosmetik mulut digunakan dalam pasta gigi dan obat kumur lainnya untuk meningkatkan kinerja perawat kesehatan mulut. Teori-teori yang digunakan, yang pertama, sifat dan fitur struktural sistem nanomaterial, dan nanopartikel. Jadi morfologi partikel nano dan distribusi ukuran juga dapat menjadi faktor kunci untuk aplikasi perawatan mulut inovatif. Yang kedua, nanopartikel sebagai agen antimikroba dan antiinflamasi pada produk perawatan mulut. Untuk memerangi infeksi bakteri, bahan partikel nano memiliki aktivitas antibakteri secara alami. Aktivitas antibakterinya akan meningkat ketika dimensinya direduksi menjadi ukuran nanometer. Yang ketiga, nanopartikel sebagai agen remineralisasi. Untuk mengontrol risiko karies dan sensitivitas gigi dari email yang mengalami demineralisasi, tindakan agen remineralisasi diperlukan untuk memulihkan struktur dan memastikan pelestarian fitur mekanis email. Metode yang digunakan itu metode remineralisasi email gigi. Jadi proses remineralisasi terjadi ketika pH lokal yang asam akibat metabolisme bakteri plaque kembali naik. Kemudian saliva mengandung konsentrasi tinggi ion kalsium dan fosfat yang berfungsi sebagai bahan baku untuk proses remineralisasi. Remineralisasi hanya terjadi karena permeabilitas email pada fluorid, kalsium, dan fosfat yang didapatkan dari saliva maupun sumber lainnya. Pentingnya ion kalsium dan fosfat dalam proses remineralisasi. Bahan pencegah karies yang ideal harus melepas kalsium dan fosfat dalam rongga mulut. Adapun hasil pembahasan dari artikel tersebut, yang pertama, perkembangan nanoteknologi telah membuka perspektif baru untuk inovasi dalam kosmetik oral. Secara bersamaan, penggunaan partikel yang sangat kecil dalam produk pengguna telah meningkatkan perhatian pada keamanan mereka terhadap kesehatan manusia. Kemudian yang kedua, nanopartikel komposisi kimianya tidak sendirian dalam mempengaruhi potensi toksisitas. Sifat lain termasuk ukuran berperan dalam hal ini memungkinkan nanopartikel untuk tidak terlibat dalam mekanisme pertahanan tubuh dan berinteraksi dengan unsur biologis. Kemudian perhatian khusus diperlukan untuk pertimbangan keamanan jangka panjang karena produk kosmetik dapat digunakan secara luas selama sebagian besar umur manusia dan kelompok populasi yang sensitif seperti anak-anak mungkin terpengaruh. Produk kosmetik jarang dilakukan dengan bahaya kesehatan yang parah, yang bagaimanapun tidak menyiratkan bahwa kosmetik aman digunakan. Namun, di antara semua produk kosmetik, memperhatikan risiko yang terkait dengan paparan oral terhadap kosmetik oral seperti pasta gigi dan obat kumur adalah relevan karena dapat tertelan secara tidak sengaja.
Adapun temuan atau simpulan dari artikel tersebut, yang pertama, nanoteknologi telah membawa perubahan besar pada bidang kedokteran gigi preventif. Yang kedua, saat ini produk perawatan mulut seperti pasta gigi dan obat kumur mengandung partikel nano dengan sifat antimikroba, antiinflamasi, dan remineralisasi. Kelebihan partikel nano adalah alasan yang sama yang membuatnya berbahaya: ukuran kecil, sifat permukaan, status kuantum, migrasi, agregasi, mutasi, dan pembentukan radikal bebas. Nah, selanjutnya analisis artikel yang ketiga yang berjudul Use of Nanotechnology in Cosmeceuticals, Review. Aspek permasalahan dari artikel tersebut, berbagai produk kosmetik berbasis nanopartikel. Cosmeceutical adalah segmen terbaru yang berkembang dalam industri perawatan kesehatan dan digambarkan sebagai produk kosmetik dengan aktivitas seperti obat dan penggunaannya terus meningkat selama bertahun-tahun. Adapun teori-teori yang digunakan, yang pertama, nanoteknologi adalah cabang teknologi yang berhubungan dengan pembuatan struktur yang panjangnya kurang dari 100 nanometer. Yang kedua, nanoteknologi digunakan di dalam formulasi kosmetik untuk melindungi kulit dan sinar matahari yang berbahaya. Yang ketiga, berbagai jenis nanomaterial atau nanokarier yang digunakan dalam kosmetik, termasuk liposom, niosom, solid lipid nanopartikel, nanosphere, nanoemulsion, gold nanopartikel, dendrimer, dan lain-lain. Partikel nano dibagi menjadi dua kategori, yaitu nanosfer dan nanokapsul. Metode yang digunakan, yang pertama, metode preparasi teknologi nano. Yang kedua, metode tekanan tinggi homogenisasi. Pada metode ini, lipid diberikan tekanan tinggi antara 100 sampai 200 bar melalui tegangan tinggi yang nantinya akan menghasilkan partikel submikrometer atau di kisaran nanometer. Metode ini merupakan metode yang cocok digunakan untuk skala besar pada obat yang konjugasi dengan lipid dan emulsi parental dan biasanya digunakan dalam solid lipid nanopartikel. Adapun hasil pembahasan dari artikel tersebut, yang pertama, tabir surya adalah produk yang menyerap sejumlah sinar ultraviolet dan membantu melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Penggunaan tabir surya yang rajin juga dapat memperlambat atau dengan cepat menghentikan terjadinya keriput, bintik hitam, dan kulit kendur. Yang kedua, pelembab tersedia dalam bentuk lotion, salep, atau beberapa produk seperti yang dipasarkan, memiliki efek anti keriput dan perbaikan kulit. Yang ketiga, kosmetik perawatan rambut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang bekerja pada bagian eksekutif seperti shampoo, conditioner, serum, semprotan rambut, lili, dan gel, dan yang bekerja pada korteks seperti pewarna rambut dan zat pemutih. Pelembab bibir bahan eksklusif seperti lilin dan minyak pada pelembab bibir dapat mencegah hilangnya kelembaban dan menjaga keamanan bibir. Pelembab bibir dapat diaplikasikan dimanapun menggunakan jari ke bibir atau ada yang berbentuk seperti lipstik. Adapun temuan atau simpulan dari artikel tersebut, kosmetik sekarang menjadi bagian integral dari pengobatan estetika dan pertumbuhan cosmeceuticals meningkat dari hari ke hari. Cosmeceuticals berbasis nanoteknologi harus dirancang dan dijual dengan cara yang sepenuhnya memperhatikan kesehatan konsumen dan lingkungannya. Kemudian, produk kosmetik yang mengandung material nano harus diberitahukan secara elektronik kepada konsumen, memberikan pengetahuan tentang identifikasi, spesifikasi, kuantitas, profil farmakologi, data keamanan, dan kondisi paparan yang dapat diprediksi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di channel berikutnya. Akhir kata, saya haturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.